Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat risol manis yang kemarin sempat berseliweran terus di FYP ku. Sebagai penggemar coklat, aku ngiler banget sama risol coklatnya. Jadi daripada jauh-jauh beli, cus kita buat sendiri. Risol coklat yang lumer di dalam, teksturnya lembut tapi juga garing di luar. Ini bakal cocok banget untuk jadi cemilan, sajian, atau bahkan ide jualan. Yang pastinya rasanya nyoklat banget. Dan kalau dimakan bareng dengan isian kejunya, beneran nagih deh. Jadi cus kita buat. Pertama kita buat kulitnya. Di sini aku masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang, 30 gram tapioka, seperempat sendok teh garam, 1 sendok makan coklat bubuk, 1 butir telur, dan semuanya ini kita larutkan dalam air sebanyak 500 sampai 550 ml. Airnya dimasukkan secara bertahap sambil terus diaduk agar konsistensi dari adonannya pas, gak terlalu encer maupun kental. Nah, setelah semua airnya masuk dan tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita masukkan minyak sayur. Di sini aku pakai 3 sendok makan. Setelah itu diaduk rata kembali semuanya. Nah, setelah tercampur rata, ini adonannya bisa disaring untuk menghindari adonan yang bergerindil. Oh ya, agar adonannya tidak gampang sobek, ini akan kita simpan dulu di dalam kulkas selama 30 menit. Nah, sembari menunggu adonannya, kita buat isian coklatnya. Di sini aku buat simpel aja tanpa telur. Tinggal masukkan semua bahan-bahan yang udah aku tulis ini, yaitu ada 75 gram gula, 3 sendok makan coklat bubuk, 1,5 sendok makan maizena, dan semuanya kita larutkan dalam 250 ml susu cair. Oh ya, untuk coklatnya gunakan coklat bubuk yang berkualitas agar rasanya enak dan makin coklat. Untuk jumlah gulanya yang aku pakai, menurutku rasanya udah pas banget, nggak terlalu manis, dan juga masih berasa pahit-pahitnya dari bubuk coklat. Nah, setelah itu adonannya kita masak sambil terus diaduk, sampai adonannya larut, tercampur rata, mengental, dan mendidih. Nah, ini isiannya udah jadi. Matikan api kompor, lalu jangan lupa masukkan mentega atau margarin agar rasanya makin rich. Di sini cukup pakai sekitar 1 sendok makan aja ya. Nah, aku memilih untuk memasak fla yang tanpa telur agar rasa isiannya tuh ringan gak bikin enak. Tapi tentu wajib nyoklat dan enak ya. Nah, setelah semua tercampur rata, ini bisa kita angkat, lalu dinginkan sambil ditutup dengan plastik wrap atasnya seperti ini. Ini untuk menghindari bagian atas fla yang berkulit ya teman-teman. Kalau nggak punya plastik wrap, teman-teman juga bisa menggunakan plastik gula biasa. Pastikan plastiknya cukup tahan panas ya. Nah, selanjutnya kita akan cetak kulitnya. Oleskan tipis-tipis margarin atau mentega di atas teflon yang akan kita gunakan. Untuk teflonnya sendiri di sini aku pakai ukuran 22 cm, lalu tuang adonan kulit secukupnya. Pastikan kondisi teflonnya sendiri sudah cukup panas ya. Tuang secukupnya, jangan terlalu tebal biar nggak gampang sobek. Pastikan gak ada yang bolong, lalu masak dengan api sedang cenderung kecil. Pastikan teman-teman memasak sampai benar-benar matang dengan ciri-ciri bagian pinggirannya mudah dilepas kayak gini. Tapi juga jangan sampai overcook, karena kalau overcook akan sulit dilipat, sedangkan kalau kurang matang akan mudah sekali robek. Jadi pastikan sudah benar-benar pas tingkat kematangannya ya. Nah, untuk adonannya aku sisakan 2-3 centong untuk membalut tepung roti atau tepung panirnya nanti. Nah, jika kulitnya sudah nggak terlalu panas, lanjut kita isi risolnya. Untuk flat coklatnya sendiri, jangan lupa dilembutkan menggunakan whisker kayak gini. Selain flat coklat, aku juga menggunakan keju cheddar parut ya. Kalau ingin lebih ngeju lagi, teman-teman juga bisa tambahkan keju slice di dalamnya. Nah, untuk menyusun isiannya, pertama kita masukkan 1 sampai 1,5 sendok makan flat coklat, lalu tambahkan keju sesuai dengan selera. Saranku sih isi isiannya yang banyak, jangan pelit-pelit agar rasanya makin enak dan mantap. Selanjutnya adonan kita lipat seperti ini. Pastikan semuanya tertutup rapat dan gak ada yang bocor, agar nanti ketika digoreng, isian risolnya itu nggak bocor kemana-mana. Oh ya, untuk posisi kulit risolnya sendiri, bagian yang halus ada di dalam, sedangkan bagian luarnya ini bagian yang kasar ya. Ini juga salah satu cara untuk menghindari robeknya kulit, dan biar tepung panirnya menempel dengan baik. Selanjutnya untuk balutannya aku tambahkan coklat bubuk, lalu semuanya aku chopper kayak gini, agar hasil panirnya tercampur rata dan lebih halus nanti bulirannya. Setelah itu baru kita balut risolnya dengan tepung panir. Pertama risolnya kita balut dulu dengan adonan basah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam tepung panir. Untuk membalutnya menurutku cukup sekali aja ya teman-teman. Balut seluruh permukaannya sambil ditekan-tekan sedikit kayak gini. Oh ya, selain menggunakan coklat bubuk, kalau ingin lebih ekonomis, teman-teman juga bisa menggunakan pasta coklat ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Setelah itu, risolnya bisa kita goreng. Gunakan minyak goreng yang cukup banyak sampai dapat merendam risolnya seperti ini.
Dan pastikan juga minyak sudah cukup panas ya. Untuk menggoreng risol sendiri, agar isiannya nggak keluar, cukup lakukan sekitar 1 menit aja per sisi. Untuk apinya, gunakan api sedang ya teman-teman. Oh ya, agar tepung panirnya nggak lepas-lepas, setelah memanir adonan tadi, teman-teman bisa masukkan dulu risolnya di dalam freezer sekitar 30 menit sampai 1 jam. Dan sekitar setelah 2 menit menggoreng, angkat lalu tiriskan. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin menyimpan risol ini untuk dijadikan stok ataupun jualan frozen food, setelah melakukan panir tadi, teman-teman bisa simpan di dalam wadah tertutup atau dikemas dalam plastik vakum. Tentunya dengan cara divakum, daya tahannya akan lebih lama ya. Dan ini dia risoles coklat siap untuk disajikan. Di sini karena kita balut dengan coklat bubuk, warnanya jadi coklat banget. Untuk teksturnya sendiri ini garing di luar, kulit risolnya lembut dan gak terlalu tebal. Dan untuk isiannya ini super lumer dan melimpah. Serius deh kalau dimakan ini bikin nagih. Terutama bagi teman-teman yang penggemar coklat ya. Ternyata risol tuh bisa dijadikan olahan manis dan rasanya pun enak banget loh. Jadi yuk cobain di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.